Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sedherek ingkang dipun rahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menambah amal-amal kebaikan dan mengurangi amal-amal keburukan. Selanjutnya, marilah kita lanjutkan pengajian kita untuk materi yang kemarin tentang bahaya laten kesombongan. Terakhir dijelaskan bahwa Allah akan mengunci hati orang-orang yang sombong. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa orang kok bisa sombong? Apa hal-hal yang dapat membuat seseorang itu sombong? Yang pertama adalah tentang perbedaan rezeki atau rizki. Allah telah berfirman dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-71, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din. Dan Allah Ta'ala itu telah melebihkan rezeki sebagian kamu dibanding dengan sebagian yang lainnya. Faman ladzina fudilu, maka orang-orang yang dilebihkan rezekinya, biraddi rizkihim, hendaklah mereka mengembalikan, memberikan, menginfakkan, mendermakan kepada mereka yang lain, ala malakat aimanuhum, atas orang-orang yang mereka kuasai atau mereka lindungi. Karena yang kaya memberikan sebagian kepada yang lain, fahum fihi sawa, maka akan menjadi sama. Yang kaya dan yang miskin sama-sama bisa makan, bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau yang kaya mendermakan sebagian hartanya kepada yang miskin. Afa binikmatillahi yas'adun, adakah maka kamu terhadap nikmat-nikmat Allah kemudian kamu sama membantah atau menjita atau menolak suatu pertanyaan yang intinya bahwa kita sebagai manusia
itu harus mempunyai rasa persaudaraan. Seandainya semua orang diberi kekayaan semuanya, sak donya kaya kabeh, sak sabrang kabeh wong siji mobile 3. Kira-kira dalane kebak mboten. Ya. Atau sak sabrang melarat kabeh, ya susah. Maka perlu diciptakan sebagian kaya, sebagian miskin, terus ada syariat zakat, infak, sedekah, yaitu pentasarupan pemberian harta dari orang kaya kepada orang miskin. Kalau semua kaya sing nampa zakat ya siapa? Kalau semua miskin sing ajeng zakat nggih sinten? Ya, maka harus ada sebagian yang kaya, sebagian yang miskin. Tetapi kemudian setan itu menggoda. Apa godanya setan? Godaan setan kepada yang kaya ditimbulkan penyakit bakhil, penyakit medit, penyakit betil. Kemudian yang miskin punya penyakit hasad, punya penyakit syirik, ya. Jadi kemudian saling melakukan satu perbuatan yang sama-sama salah gara-gara godaan setan. Kemudian rezeki tidak cuma harta benda, termasuk yang lainnya. Maka kemudian muncul sebagian keadaan yang pertama, antara kaya dengan miskin. Yang kedua antara yang pintar, yang cerdas dengan yang bodoh, yang kuasa atau yang kuat dengan yang lemah, yang cantik, yang bagus dengan yang jelek. Lah Allah memberikan sebagian orang menjadi kaya supaya yang kaya tadi bisa memberikan zakat, infak, sedekahnya kepada yang miskin. Sebagian orang diberi cerdas, diberi pintar untuk apa? Mengajar kepada yang bodoh. Sebagian dikasih kuat untuk apa? Menolong kepada yang lemah. Sebagian diberi cantik, bagus, digunakan untuk mensyukuri ibadah kepada Allah. Tetapi sekali lagi, karena godaan-godaan setan, maka yang kaya, yang pintar, yang kuat, yang cantik atau bagus, orang-orang yang diberi kelebihan itu terus timbul penyakit sombong. Yang kaya sombong kepada yang miskin, yang pintar sombong kepada yang bodoh, yang kuat sombong kepada yang lemah, yang cantik bagus sombong kepada yang jelek. Ya, itu adalah bagian-bagian godaan dari setan. Maka dari itu, kalau sebagian kita diberi kelebihan oleh Allah dibanding dengan yang lain, maka saatnya kita bersyukur, bukan saatnya kita menyombongkan diri. Ketika kita diberi kekurangan, saatnya kita bersabar, bukan saatnya kita menggerutu atau hasad. Terus sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, kesombongan karena harta ini dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Qasas, ketika Allah Ta'ala melimpahkan harta benda yang banyak kepada hambanya namanya Qarun pada zaman Nabi Musa. Saking banyaknya hartanya, harta itu dimasukkan di gudangnya sangat banyak. Setiap gudang ada pintu, pintunya dikunci pakai gembok. Kunci-kuncinya itu kalau dikumpulkan, Mbak, diangkat orang 7, kuncine tok niku ora kuat. Lagi kuncine dereng isine.
Lah terus ketika Qarun itu ditanya, ya, dari mana kekayaan kamu? Maka dengan congkaknya, dengan sombongnya dia berkata, qala innama utitu ala ilmin inti. Sesungguhnya tiada lain hartaku yang banyak melimpah ruah sampai utah-utah ini karena adanya ilmu, karena kecerdasanku, karena kepandaianku. Bukan karena Allah, tapi karena kepandaianku. Lah ternyata sifatnya Qarun itu kebanyakan juga diikuti oleh orang-orang zaman sekarang. Kalau pengen mau mengatakan penelitian, siapapun yang kaya, yang berhasil, nyantakoni, Pak, sekarang jenengan sekarang jadi kaya raya, hartanya banyak. Sebabnya apa? Oh, sebabnya saya ini orangnya pintar. Saya pintar terus strategi, ya, pintar melakukan penelitian, pintar menghadapi pesaing dan sebagainya. Itu namanya juga aliran Qarunisme, ya. Jadi siapapun yang ketika diberi kekayaan kemudian mengandalkan pada kemampuannya, itu berarti kelas Qarunisme, termasuk aliran Qarunisme. Nah, kalau kita lihat pada orang lain namanya Nabi Sulaiman, ketika diberi harta yang banyak, kerajaan yang luas, dengan tawaduknya beliau berkata, hadza min fadli rabbi. Hartaku, kekayaanku, kerajaanku itu semuanya adalah fadilah, peparing, pemberian dari Tuhanku. Malah dia berkata, liyabluwani askur am aku, untuk menguji aku apakah aku termasuk orang-orang yang syukur atau orang yang kufur. Jadi kalau nanti apa besok Bang, diparingi kekayaan boleh jadi wong sugih, kita harus waspada. Kekayaan itu juga ujian. Apakah kita orang yang syukur atau orang yang kufur? Ya, jadi ketika kaya jangan hanya memikirkan tentang kenikmatan, tapi juga perlu dipikirkan tanggung jawab, juga dipikirkan tentang ujian Allah yang berupa kekayaan. Terus sekarang kita tunjukkan orang kaya zaman sekarang ini. Ada pemain bola namanya Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Sama-sama kaya, gajinya itu per hari 2 miliar, sedino 2 miliar, gaweane nendang bal. Oke. Saya seandainya jadi guru tekan pensiun niku nek gajinya dijumlahke ra nek 1 miliar. Ya, Ronaldo itu sehari 2 miliar, setahun 700 miliar. Dia punya pesawat pribadi, punya kapal pesiar pribadi, gitu. Jadi hartanya sudah sangat-sangat banyak sekali. Nah, terus kita contohkan ada kisah yang agak baik. Di surat Al-Kahfi diterangkan nanti ada 2 orang yang berteman, sebut saja namanya A dan B. Si A itu orangnya kaya, si B itu orangnya miskin. Suatu saat si A itu mengundang si B ke rumahnya. Rumahnya besar, mewah, kebun-kebunnya banyak, luas dan sebagainya. Terus kemudian Allah kisahkan wadlib lahum mathalan rajulaini, dan buatlah bagi mereka manusia permisalan adanya 2 orang yang jana li ahadima, Allah berikan satu di antara keduanya jannataini min a'nab. Allah berikan kepada si A itu sawah ladang yang luas yang ditanami anggur.
Wakanahuma binahlin, dan kemudian disela-selai dengan kurma. Jadi kalau orang Arab di kebun kurma, di kebun anggur, nek wong dek ben wong jonku paribasan wong sing sabuk napa sabuk galem. Sawai 15 patok, 20 patok gitu. Dan lain sebagainya. Hitungan ekonomisnya itu paribasan karek tengok-tengok nemu geduk. Ya, nah, paribasan begitu. Orang Arab dengan tadi, ya. Kemudian wajana bahwa zar'an, dan di antara kedua pohon tadi ada tanaman-tanaman perdu yang lain ditanami dengan sayuran-sayuran sebagainya. Namanya tumpang sari. Pendek kata, si Atu diberi kebun yang luas dengan banyak tanamnya. Kilta janate atat uklaha, tiap-tiap kebun tadi dia selalu mendatangkan panenannya, nggak pernah gagal panen, selalu panen, ya. Kemudian walam takliminhu syai'an, dan tidak sedikit pun dia rugi. Wajarna laluman haron, dan juga di antara pohon-pohon tadi ada sungai-sungai kecil untuk mengairi. Artinya sudah terjamin pengairannya dan lain sebagainya. Nah, setelah menjelaskan seperti itu, kemudian wakanau samar, ketika pohonnya sedang berbuah. Kalau kita di sawai meh panen, fakola li sohibihi, maka si A tadi berkata kepada si B, wawa yuharu, dan dia dalam keadaan berbicara cerita. Si A itu orang kaya, cerita kepada B, kinten-kinten cerita nopo. Cerita nopo? Ya cerita kekayaannya. Oh, saya punya harta begini. Oh, saya punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Ya tak? Kemudian dengan sombongnya dia berkata, ana aktsaru minka malan. Aku lebih banyak dibanding kamu akan hartanya. Bahasa kita, saya lebih kaya dibandingkan dengan kamu. Ya. Kalimat mengatakan saya lebih kaya itu ada unsur kesombongan. Wa a'zu nafaron, dan lebih mulia akan kedudukannya di tengah masyarakat. Aku lebih mulia dibanding kamu karena aku lebih kaya. Ya. Lah, prototipe orang seperti ini itu juga banyak kita dapati di tengah-tengah masyarakat. Ketika seseorang sudah mulai banyak mendapatkan nikmat-nikmat Allah, kemudian di saat-saat tertentu itu biasanya terus terjadi ajang pameran. Contoh sebagian teman-teman saya dijak reuni kurang gelem. Kenapa? Karena merasa hidupnya gagal. Saya reuni paling-paling saya melarat dewi, dan sebagainya. Itu pas reuni. Atau pertemuan keluarga, sebagian keluarga ada yang kaya-kaya, bahkan yang miskin. Kadang-kadang dijak, ya juga nggak mau. Nah, pertemuan keluarga kok sing tutur bangsane bondo, ya, atau yang lainnya. Makanya kalau kita ketemu keluarga atau teman-teman reuni, sing dipenting justru sing dipikir itu bagaimana seandainya ada yang kaya, terus yang kaya itu bisa membantu kepada yang miskin. Tidak cuma pamer tok, tapi juga memberikan bantuan. Ya. Demikian juga di keluarga-keluarga besar, sudah tingkat keempat, tingkat kelima, sudah tingkat mbah buyut, mbah canggah, sehingga anggotanya banyak, ada yang kaya, ada yang miskin. Ya monggo, yang kaya itu memberikan bantuan kepada yang miskin. Jangan hanya memamerkan kekayaannya saja,
atau memamerkan kesuksesan anak-anaknya dalam urusan keduniaan. Yang anaknya jadi dokter, jadi insinyur, jadi jenderal, jadi macam-macam, ya, itu hendaknya sebenarnya hal yang tidak pantas untuk diberitakan atau disombongkan, karena semuanya itu nanti akan kembali kepada Allah. Nah, kemudian kita termasuk saya, monggo Bapak Ibu, kita berusaha untuk tidak sombong sedikit pun. Sebagian kemarin, orang yang hatinya ada kesombongan meskipun satu darah itu tidak akan masuk ke dalam surga. Terus kalau orang yang kaya itu tidak boleh sombong, karena yang boleh sombong hanya Allah Ta'ala, maka orang yang miskin tambah tidak pantas untuk sombong. Karena di hadis dijelaskan Allah murka kepada 3 golongan dan lebih murka kepada 3 golongan yang lain. Allah murka tidak senang kepada orang kaya yang sombong, tetapi Allah jauh tidak suka kepada orang miskin yang sombong. Nek kaya sombong cik rodok memper mergo yen duwe kelebihan. Lah nek miskin sombong pripun ceritane? Oh, besok kalau saya kaya. Kapan? Besok. Itu kalau besok kalau saya kaya. Sabrang tak piknik nang bali kabeh gratis tak biayane dhewe. Kapan? Sok ben nek aku sugih. Itu. Jadi angan-angan tok. Allah tidak suka orang pintar yang sombong. Tapi Allah lebih tidak senang dengan orang bodoh yang sombong. Wis bodoh sombong. Nek aku gelem sinau terus pinter, ngalah-ngalahke karo sing pinter kae. Nek gelem sinau, ya, gitu Pak. Jadi orang bodoh sombong. Allah tidak suka dengan orang kuat yang sombong, tapi Allah lebih tidak suka kepada orang lemah yang sombong. Sudah lemah awake ngeyayet sombong. Lha iku ceritane kodok dengan sapi. Kodok membesarkan badannya, gitu. Kemudian rumangsa gedhe. Lho sak gedhe-gedhene kodok gedhe ke awak karo sapi aja gedhe sapi. Gitu gimana juga. Nek aku melu olahraga binaraga, binaraga apa binarangka? Binarangka apa binaraga? Terus kuat, melebihi kamu, ya kamu ikut, kalau enggak, ya. Jadi sekali lagi, yang kaya, yang pintar, yang kuat saja tidak pantas untuk sombong, apalagi yang miskin, apalagi yang bodoh, apalagi yang lemah, tambah tidak pantas untuk sombong. Maka pentingnya kita berusaha untuk menghilangkan kesombongan dari pemikiran dan badan kita. Yang kedua, kesombongan ilmu. Ada kisah di hadis di Imam Bukhari tentang Nabi Musa. Ketika saat Nabi Musa AS sedang khutbah di depan Bani Israil, ada seorang laki-laki dari Bani yang bertanya kepada Nabi Musa AS, kami telah mengetahui apa yang engkau ucapkan. Apakah ada di muka bumi ini orang yang lebih pandai darimu, wahai Nabi Allah? Ya. Kira-kira apakah ada orang yang lebih pintar daripada kamu? Maka Nabi Musa berkata, oh tidak ada. Artinya Nabi saat itu
merasa paling pandai. Kalimat itu menunjukkan sedikit banyak adanya kesombongan pada diri Nabi Musa. Terus Allah Ta'ala tidak ridho, wahai Musa, ada hambaku yang lebih pintar dibanding dengan kamu, namanya Khidir alaihissalam. Jadi ya namanya orang tuh kadang-kadang ilmunya cuma sebagian. Pak dokter, bu dokter itu kan pinternya di bidang kesehatan. Suruh masak ya orang iso. Pak insinyur bangunan bisa ngerancang bangunan yang mungkin hebat, tapi suruh dandani motor ya kalah Pak Dimuji. Atau yang lainnya. Orang ahli gizi ya biasanya ahli gizi dan sebagainya. Lah demikian juga ketika Nabi Musa diberi ilmu syariat tapi belum diberi ilmu hakikat. Ya. Terus kemudian nanti Allah tunjukkan kepada Nabi Musa hamba Allah yang punya ilmu lebih tinggi, dan kemudian Nabi Musa ingin berguru dengannya. Jadi orang-orang beriman itu kalau dia salah kemudian mau mengakui kesalahannya dan kemudian berbuat kepada yang benar, ya. Jadi ketika ditunjukkan ada orang yang lebih pintar, maka dia terus tawadhu dan dia berusaha untuk mengambil ilmu orang yang lebih pintar. Dan demikian juga terjadi banyak ya hal. Seorang murid yang kemudian lebih pintar dibanding dengan gurunya, sehingga guru itu kemudian berguru pada muridnya yang dulu pernah dia ajari. Itu hal yang wajar. Sehingga kita juga begitu, jangan sampai kita malu berguru kepada orang yang lebih muda usianya. Karena apa? Karena dia punya ilmu yang lebih banyak dibanding dengan kita. Bahkan kepada siapapun, berguru itu yang penting kepada orang yang lebih mempunyai ilmu dibanding dengan kita. Terus kemudian ilmu-ilmu yang didapatkan seseorang itu bisa menjadikan dia semakin alim, semakin pintar bisa menjadikan dia semakin tawadhu. Karena ada nanti 3 langkah dalam berilmu. Yang pertama, orang berilmu kalau pada tingkat pertama tuh biasanya timbul kesombongan. Ya istilahnya kalau kita lihat pada ilmu bela diri Pak, nek lagi anyaran melu bela diri ki nang ndi terus nganggo jurus. Kenapa? Kan baru tingkatnya tingkat rendah. Terus nanti kalau pada tingkat yang kedua dia sudah mulai tawadhu, sudah mulai rendah hati seperti ilmu padi. Jadi kalau orang itu punya ilmu kok semakin sombong, berarti lagi kelas pertama, belum kelas kedua. Kalau sudah pada kelas kedua dia sudah mulai tawadhu, ilmunya bukan karena kehebatan dia, tapi ilmunya adalah pemberian Allah Ta'ala. Yang ketiga, tataran ketiga, kalau orang itu sudah merasa tidak tahu dan pengen tahu, semakin kita belajar ternyata semakin luas ilmu yang harus kita pelajari. Contoh, kalau dokter itu masih dokter umum, sing loro adem panas, sing loro korengan, sing loro mripat, sing loro sirah kabeh ditangani, disuntik kayak obat. Ketika dia naik tingkat menjadi dokter spesialis mata, ya sing ditangani ya wong mata tok. Dia tidak banyak tahu tentang jantung, tentang ginjal, tentang tulang.
Lo pada tambah ilmunya tambah menjadi dokter spesialis. Yang spesialis juga begitu, semakin spesialis semakin sempit ilmunya. Dokter spesialis terus sekolah lagi dokter spesialis jantung anak. Ya kan ini jantung anak, jantung orang tua nggak tahu. Ya, sehingga semakin tinggi semakin tidak tahu, gitu. Itu kalau sudah sampai pada tingkat tinggi, sehingga orang akan semakin menghargai Allah. Oh, Allah tahu dat yang maha pintar. Sama saya ingat ibu-ibu, bapak-bapak, ya ada sebagian ustaz saya itu yang paningannya, penglihatannya sakit. Apa sakitnya? Sakitnya itu kalau melihat orang, melihat benda ini wong ini ku templetot. Jadi wong dadi templetot. Terus diperiksa di Jogja, ditangani oleh seorang profesor ahli mata. Terus apa yang dilakukan? Profesor bilang, kami ini isoe bisanya ya wong dandani ora iso gawe. Jadi udah profesor tuh bisanya cuma memperbaiki, nggak bisa bikin. Paribasan katok nek bolong lagi ditambal, saya mau nambal katok, tok gawe katok ora iso. Ya, itu sebenarnya bentuk apa? Tawadhu. Jadi kalau kita nanti mendapatkan ilmu, semakin tinggi ilmu kita harusnya semakin tawadhu. Kemudian supaya ilmunya bermanfaat, bagaimana doanya? Doa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena Rasulullah SAW yaqul, ada suatu bersabda atau berdoa, Allahumma infa'ni bima alam tani. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku terhadap apa-apa yang kau ajarkan kepadaku. Ya, jadi ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita itu diharapkan bisa bermanfaat. Wa alimni ma yang fauni, dan ajarah kepadaku hal-hal yang dapat memberi manfaat kepadaku. Sekiranya ilmu itu tidak manfaat, jangan kau ajarkan kepadaku. Kemudian warazaqoni ilman yang fauni, dan berilah rezeki kepadaku berupa ilmu yang dapat memberi manfaat. Contoh, kita minta ilmu yang manfaat kepada umum. Contohnya apa? Ilmu kesehatan kita pelajari, terus kita bisa menyehatkan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kita minta diajari ilmu apa? Ilmu makan, ya. Ilmu makan, ilmu minum, ya. Makan dan minum itu tujuannya apa? Ya. Saya sering Bapak Ibu kalau tanya sama anak, tujuannya apa? Wareg. Nek mau pengen wareg ya mangan pohong ya sing ngopeh. Ternyata kalau kita hayati Bapak Ibu, karena tugas kita di dunia itu untuk ibadah, maka makan minum kita itu dalam rangka untuk menjadikan badan kita bisa untuk ibadah. Nek wetenge luwe kon salat yo klelat-klelet. Ben klelet kemudian makan, ben wareg, ben kuat untuk salat. Nah, juga yang lainnya. Atau yang lainnya diberi ilmu tentang kesabaran, sabar terhadap musibah, sabar terhadap melaksanakan perintah, sabar untuk meninggalkan maksiat. Jangan sampai sabare mau nek nyarutang.
Sabar ini arep nyarutang sabar banget. Namanya kan nggak manfaat gitu loh. Gitu. Terus yang berikutnya yaitu doa surga ya, yang didoakan Nabi tentang ta'awud. Kalau tadi permintaan, sekarang ta'awud. Ta'awud terhadap ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku minta lindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada sekolah copet, latihannya itu mengambil gotri diberi oli dengan ujung jari. Jadi nyapit apa Pak? Gotri dilumuri oli kan lu. Tapi pakai nanti lama-lama bisa. Wah, kalau sudah bisa, kalau gotri dengan oli sudah bisa, dompet lebih cepat. Gitu. Jadi kalau ngambil gotri dengan oli saja bisa, sampai set, dompet lebih cepat lagi. Gitu. Ya, pupu. Sudah. Jenenge latane wong nyopet. Nah itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, kita harus berta'awud kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau anak sekolah carane nyontek ben ra konangan guru. Itu kan namanya kan ilmu yang tidak bermanfaat. Nah kita harus berta'awud. Terus wa min du'aila isma, dan minta lindung kepada Allah dari doa yang tidak didengar Allah. Supaya didengar, yang pertama kita harus mengawali dengan sholawat Nabi, kemudian dengan memuji Allah, makan barang dan makanan yang halal, tidak berani kepada orang tua. Itu adalah syarat-syarat doa biar didengar Allah. Kalau makannya haram wani wong tua, paribasan ndonga antek lambene cuwet ra diroke wong ta. Ya, makanya harus ada syarat-syaratnya tadi. Wa min qalbi layasa, dan dari hati yang tidak takut kepada Allah. Kamu jangan begitu, itu dosa ya ben. Rokok ben nang rokok ya ben. Berarti kan hati yang tidak takut kepada Allah Taala. Alhamdulillah nang rokok keh koncone. Rumah sakit ya keh koncone. Gitu. Lagi rumah sakit. Kemudian wamin nasin latasba, dan dari jiwa yang tidak kenyang. Bahasnya jiwa yang geragas atau sebutan geragas, ngerangsang, ya, drembo, jiwa yang tidak bisa kenyang dengan harta yang sudah ada pada kita. Lah itu semuanya harus dita'awudkan kepada Allah, utamanya tadi dari ilmu yang tidak bermanfaat harus kita ta'awudkan supaya kita mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat. Ilmu yang menjadikan kita semakin bermanfaat, ilmu yang menjadikan semakin tawadhu, bukan menjadikan semakin sombong. Ya, baru tahu sedikit ilmu kemudian sombong. Ya, termasuk saya dulu. Saya dulu ketika masih SMP, jenenge Cik Nom ya Pak Demuji. Belajar agama anyaran kabeh ditantang. Tantang debat, ya. Guru di sekolah saya tantang debat. Itu namanya kan baru nek carane tentara iki lagi tamtama gitu. Jadi durung perwira, tamtama iki nampa sithik nggih padu ngoten. Gitu. Nah, juga dulu ilmunya masih sedikit tuh beda pendapat ya debat gitu ya. Nah, semoga dengan ini kita diberi Allah Ta'ala orang-orang yang tawadhu. Dengan adanya harta kita bersyukur, dengan adanya ilmu kita semakin tawadhu.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.